Pemirsa, polemik Intel menyamar sebagai wartawan hingga menjabat Kapolsek menuai pro dan kontra. Dewan Pers menilai hal itu sebagai bentuk pelanggaran. Sementara IPW menganggap hal tersebut bukan masalah jika Intel tersebut menerapkan kode etik jurnalistik selama bekerja sebagai wartawan. Dewan Pers mengkritik tindakan Polri yang menyusupkan anggota intelijen ke institusi media. Dewan Pers menilai polisi aktif yang terjun sebagai kontributor berita di salah satu televisi merupakan bentuk pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Itu. Sementara itu Indonesia Police Watch IPW menilai fenomena polisi menyamar sebagai wartawan seharusnya tidak menjadi masalah selama polisi tersebut menerapkan kode etik jurnalistik saat bekerja sebagai wartawan. Dibenarkan tidak? Ya dibenarkan, nggak ada masalah, bukan dibenarkan ya, tidak ada masalah. Yang akan menjadi masalah, nah ini akan menjadi masalah ya. Ketika si polisi tersebut menjadi wartawan, dia tidak kemudian menerapkan ketentuan kode etik jurnalistik. Persatuan Wartawan Indonesia PWI punya pandangan lain. Apa yang dilakukan Ibtu Umbaran dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan harus jujur mengenai identitas diri. Ibtu Umbaran terdaftar sebagai anggota PWI. Ia bahkan disebut sempat mengikuti ujian kompetensi wartawan. Kini status keanggotaan Ibtu Umbaran telah dicabut oleh PWI. Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya untuk membahas Intel yang menyusup sebagai wartawan dan diangkat menjadi Kapolsek, sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Sasmito. Selamat petang Mas Sasmito. Selamat petang Bapak Ibu. Mas, gimana nih menurut Anda terkait kasus ini Mas? Dari Aji sendiri. Ya, ya saya pikir tadi menanggapi dari IPW ya. IPW tentu pernyataan yang pertama itu ya tidak ada sebuah kesalahan. Yang jelas polisi yang menyamar jadi wartawan itu sudah melanggar kode etik jurnalistik gitu ya. Jadi di KEJ itu disebutkan pasal 6 wartawan Indonesia itu tidak boleh menyalahgunakan profesi gitu. Nah ini sudah jelas-jelas disalahgunakan gitu ya, profesi jurnalis yang harusnya bekerja untuk publik, terus kemudian disalahgunakan untuk kegiatan intelijen. Jadi dari KEJ pasal 6 itu saja sudah jelas gitu ya, ini tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa diterima praktik-praktik seperti ini. Belum lagi di pasal-pasal yang lainnya, wartawan harus independen, artinya bekerja untuk publik berdasarkan fakta di lapangan. Ya ini sangat tidak mungkin kalau misalkan polisi menjadi wartawan kemudian bersikap independen gitu ya. Ini sudah pasti tidak akan bisa menjadi wartawan yang independen karena dia akan terikat dengan institusi polisian. Jadi saya pikir praktik ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun gitu ya. Karena itu saya pikir pemerintah harus tegas gitu ya, harus tegas. Praktik-praktik kotor seperti ini, cara-cara yang kotor harus dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan oleh institusi intelijen manapun gitu ya, baik yang di kepolisian, baik yang di TNI ataupun yang di BIN ya, Badan Intelijen Negara. Saya pikir ini praktik kotor yang harus segera dihentikan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Baik, lalu jika dinilai melanggar begitu, kira-kira hukuman apa yang akan diterima oleh yang bersangkutan? Ya tentu ada beberapa sanksi ya. Yang pertama dari sanksi internal itu tentu dari TVRI dan PWI. TVRI sebagai tempat bekerja itu saya tidak tahu mekanisme di TVRI seperti apa. Tapi yang jelas TVRI
sebagai lembaga penyiaran yang didanai oleh publik harus bertanggung jawab ya, menjelaskan dana atau pajak yang dihimpun publik kemudian digunakan untuk membiayai TVRI, ini harus dijelaskan kenapa ada intel masuk ke TVRI gitu ya. Itu yang pertama. Dan saya pikir ada mekanisme sanksi yang dilakukan di TVRI juga. Yang kedua, tentu mekanismenya dari PWI ya sebagai organisasi profesi yang menampung atau dalam hari ini bisa ada dua opsi ya, PWI sebagai korban karena dia tidak tahu ada polisi yang ditangguhkannya, bisa juga dia tahu sudah membiarkan. Jadi ini tidaknya internal itu ada mekanisme sanksi yang bisa diberikan, termasuk dari Dewan Pers dengan mencabut sertifikasi yang diberikan Dewan Pers. Baik, lalu apa sebenarnya dampak terbesar bagi dunia jurnalis terkait dengan kasus ini, adanya intel-intel ini, Mas Asmito? Ya, dampaknya tentu ini akan merusak kepercayaan publik ya. Jadi di tengah banjir informasi, di tengah hoax yang beredar, publik saat ini itu percayanya ke teman-teman media. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika publik mengetahui ada polisi yang bekerja di media, maka dampaknya ini akan menurunkan kepercayaan publik. Nah, kalau misalkan publik sudah tidak percaya ke media, mau mencari informasi kemana gitu ya, tentu larinya akan ke platform digital yang hari ini memang masih banyak kita temukan hoax dan sebagainya. Jadi ini akan membuat keruh informasi dan publik menjadi bingung gitu ya, harus percaya ke informasi kemana lagi gitu selain di perusahaan media. Yang berikutnya tentu ini sangat merugikan publiknya sendiri ya, karena jurnalis dan wartawan itu kan bekerja untuk publik ya. Kalau misalkan profesi ini disalahgunakan, maka publiknya tidak akan mendapatkan informasi yang valid, karena informasi yang diperoleh oleh atau yang dihasilkan oleh intel yang bekerja sebagai jurnalis. Jadi nggak objektif gitu ya, Mas ya? Iya. Tentu tidak objektif. Baik. Terima kasih banyak Mas Asmito atas waktu Anda bergabung di iNewsroom Weekend. Selamat petang.